action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Farmasi Kasar Pekanbaru, kelas 11 3 Farmasi. Jadi sekarang kami di sini untuk mewawancara seorang apoteker yang mempunyai apotek nih. Ya, boleh Bapak perkenalkan nama Bapak? Oke, nama saya Iksal, saya apoteker di Apotek Amina 2 di Jalan Sukakarya Ujung. Wah, kenapa Bapak bikin apotek di situ tuh Pak? Kenapa bikin apotek di sana? Berarti kita menentukan tempatnya ya. Tempatnya itu pertama kalau kita mau buka apotek itu kita harus tahu target pasar. Berapa orang sih penduduk yang ada di sana, berapa orang kualitas kesehatan orang di sana. Sehingga kita tahu nih tingkat kesehatan masyarakat itu apakah tinggi atau rendah. Ketika kesehatannya rendah, berarti ini target yang tepat untuk kita membuka apotek. Jadi kalau saya lihat di sana dengan jumlah penduduk yang besar, yang otomatis tingkat kesehatannya juga beragam, berarti itu menjadi target yang baik untuk kita membuka sebuah apotek. Bagus sekali. Alasan dari kenapa membuka apotek di sana itu ya, itu karena di sana itu tempatnya strategis sekali. Ya, habis itu apa sih Pak persyaratan untuk membuka sebuah apotek biar penonton ini tahu gitu apa persyaratannya? Kalau persyaratannya standar ya, semua tempat mungkin sama, semua daerah mungkin sama di Indonesia. Jadi kita itu yang dibutuhkan pertama tenaga kesehatannya siapa saja. Kalau apotek, yang namanya apotek berarti tenaga kesehatan yang harus dimiliki adalah apoteker sebagai penanggung jawab. Di situ ada dua apoteker, ada apoteker penanggung jawab, ada juga apoteker pendamping namanya yang menggantikan apoteker ketika apoteker penanggung jawab tidak berada di tempat. Ada dua apoteker, terus kita juga menggunakan dua asisten apoteker. Asisten apoteker ini itu yang lulusan D3 Farmasi. Nah, jadi apoteker dan asisten apoteker ini harus memiliki surat tanda registrasi apoteker yang mana nanti diurus ke konsil masing-masing. Terus nanti setelah itu konsil kefarmasian kan. Setelah itu nanti kita harus ngurus surat izin nih. Terus surat izinnya itu atau surat izin praktek kita sebutnya, surat izin praktek apoteker atau surat izin praktek TTK tenaga teknis kefarmasian. Ini diurus langsung ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Karena tempat saya di Kabupaten Kampar, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Diurus ke sana, terus setelah mendapatkan surat izin praktek, berarti tenaga kesehatannya sudah boleh praktek nih. Nah, tempat prakteknya sudah ada, tenaga kesehatannya sudah diizinkan praktek, barulah kita mengurus surat izin apotek. Surat izin apotek itu gampang ngurusnya sekarang. Kalau dulu kita harus bolak-balik ke DPMPTSP, ke Dinkes. Kalau sekarang tinggal pakai ada namanya sistem OSS, One Single Submissions. Tinggal buka websitenya, masukin semua berkasnya, terus disurvei oleh dinas kesehatan terkait, terus didatangin dengan orang DPMPTSP. Udah, kalau dia sesuai dengan syaratnya, berarti izinnya keluar. Gampang, segampang itu sekarang. Pakai online gitu ya Pak? Pakai online aja semua. Jadi, kapan Bapak buka apotek tuh Pak? Kalau persiapannya itu sekitar dari awal tahun ini, 2024 di awal tahun. Dengan persiapan semuanya sampai izinnya keluar itu sekitar 3 bulan. Izin keluar itu baru saja 6 Maret 2024. Masih baru ya Pak? Masih baru sekarang. Berapa omset yang Bapak dapatkan dari usaha apotek Bapak ini? Kalau omset karena ini tergolong baru ya, baru operasinya 6 Maret, itu sekitar 5 bulan terakhir ya sekitar di atas 50 lah. 50 juta. 50 sampai 100 juta. Kenapa ide dari mana tuh Pak? Bapak mau buka apotek gitu. Kenapa Bapak nggak kerja di rumah sakit aja gitu? Nah ya, ini pertanyaan bagus nih. Kita kan kamu calon-calon apoteker nih ya. Calon-calon apoteker ini sebenarnya tidak semua apoteker harus bekerja di rumah sakit. Tidak semua apoteker harus kerja punya apotek sendiri. Kalau dokter dia punya klinik, kalau apoteker dia punya apotek, biasanya gitu ya. Dan tidak kesuksesan apoteker itu tidak dinilai dari punya apotek atau tidak punya apotek juga gitu. Tapi kalau kenapa saya seperti itu? Karena memang jiwanya aja, memang suka berdagang, jiwa pengusaha. Ada jiwa bisa memimpin bawahan, ada jiwa punya pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan pasar dan lain sebagainya. Dan di apotek itu enaknya gini, kita bekerja sebagai tenaga kesehatan, kita juga bekerja sebagai pengusaha. Jadi dua hal yang bisa kita jalankan sama-sama di sana. Gitu. Lalu kan Bang punya apotek nih, pasti kan ada kendala tuh
kendala apa yang sering dialami sama apotek Bapak dan gimana tuh tips and triknya cara mengatasi kendala itu? Kalau kendala sih banyak tapi tidak sering ya. Kendala sih biasanya keuangan, biasanya kita sudah merancang obat ini harus dipesan sangat banyak, harus misalnya harus 100 box. Ternyata pasiennya nggak sampai 100 box nih belinya dalam bulan ini. Akhirnya nanti obatnya mendekati kadaluarsa seperti itu. Masalah keuangan atau nanti masalah karyawan yang harusnya kita sudah siapkan begini, ternyata ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang sakit, ada yang apa gitu. Yang hal-hal tidak terduga lah. Tapi yang namanya apotek kan kita punya SOP, ada SOP. Jadi kita bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Terus kita punya CAPA namanya. CAPA itu digunakan untuk menghandle masalah, terus mencari solusi masalah. Jadi kita catat nih, kalau masalahnya ini berarti solusinya ini, kalau masalahnya A berarti solusinya ini. Jadi kita sudah punya rules-rulesnya sendiri untuk mengatasi masalah. Jadi kita nggak bingung lagi mencari tahu ini gimana ya gitu. Jadi kendala diamankan oleh SOP yang ada. Ada punya plan-plannya gitu ya? Ada plannya. Setiap apotek harus punya plan tuh. Setahun ke depan apa plannya, 2 bulan ke depan apa plannya, bulan depan apa plannya. Jadi semuanya harus terancang dari awal buka sampai nanti berjalan. Pada awalnya berapa yang Bapak keluarkan untuk usaha apotek ini? Modal awal? Iya, Modal awal tergantung ya. Kalau yang saya punya, kita sebenarnya etalase itu bisa beli second atau bisa beli baru. Saya sebagian baru, sebagian second. Jadi kalau yang baru itu ya lumayan gede tuh, bisa 40 juta, 50 juta. Tapi karena saya beli second bisa setengah harganya. Saya kemarin ngeluarin etalase sekitar 20 juta. Obat-obatan juga kita sesuaikan dengan budget kita. Bisa banyak, bisa sedikit, bisa kita lengkapkan tapi jumlahnya sedikit, atau kita sedikitkan variannya tapi jumlahnya dibanyakin gitu kan. Atau kita ngadain obat yang murah-murah aja, yang mahal-mahalnya nanti kita adain kalau ada yang pesan aja gitu kan, tergantung strateginya. Kalau saya sih kemarin sekitar 150 lah, 150 juta. Kalau memesan obat itu kan ke PBF tuh Pak? Betul. Nah, itu tuh PBF mana tuh Pak mau pesannya? Kalau PBF mananya banyak. Ada PBF pemerintah, kita punya Kimia Farma, ya. Ada Raja Wali Nusindo yang BUMN ya, ada yang swasta, ada NBF dan lain-lain lah, pokoknya banyak ya. Tapi pemilihannya ini beragam nih. Kita bisa melihat dari harga pertama, yang kedua dari diskon, yang ketiga dari kelengkapan obat di PBF, yang keempat itu dari program-program yang diberikan. Kadang-kadang ada PBF yang buat program ini kalau laku sekian, keuntungannya sekian. Terus obat ini kalau ditaruh di depan etalasenya, ini dapat keuntungan sekian. Pokoknya banyak tuh ada program-programnya. Jadi yang paling menguntungkan kita dan paling banyak lakunya itu yang kita adain. Gitu ya, Jadi Pak. beda-beda ya Pak? Beda. Setiap PBF itu punya programnya masing-masing. Karena dia kan juga berbisnis sama kita kan. Jadi karena dia berbisnis, kita berbisnis, jadi saling menguntungkan. Mana yang lebih menguntungkan itu yang kita pilih. Bagaimana strategi Bapak mengembangkan usaha apotek ini supaya lebih dikenal masyarakat lebih luas? Kalau strateginya, yang pertama pendekatan ke masyarakat, itu yang paling penting. Karena konsumen kita, pasien kita adalah masyarakat. Jadi kita harus pendekatan ke masyarakat. Di apotek saya itu kita buat program setiap Jumat dikasih sarapan gratis. Jadi masyarakat lebih banyak datang. Terus kita buka puasa kita juga ngasih takjil gratis seperti itu setiap tahun sekali, berarti kan setiap bulan puasa. Atau nanti ada promo-promo pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Atau kita punya diskon per bulannya, ini khusus suplemen didiskonin 20%, ini khusus kosmetik didiskonin 10% gitu. Jadi bisa memberikan dampak positif untuk kita dengan menarik pasien yang banyak. Pasien mendapatkan harga lebih murah daripada apotek lain, itu biasanya. Bapak ada nggak pemikiran mau buka apotek lagi nih untuk nambah-nambah lah gitu? Kalau yang namanya pengusaha ya, jadi nggak bisa puas dengan satu tempat nih. Nah, kalau ini udah settle, udah jalan dengan baik, udah bisa ditinggal, mungkin dibuka lagi yang baru gitu. Kira-kira Bapak mau buka di mana tuh? Tempatnya belum tahu, tapi sepertinya di Kabupaten Kampar juga masih, karena Kampar kan semakin kesini kan semakin berkembang ya. Semakin dekat Pekanbaru itu semakin berkembang. Jadi dan dengan apoteker-apoteker yang ada di sekitar Kampar juga udah pada kenal, jadi kayaknya adalah di daerah-daerah situ yang Kampar ya? mungkin setahun 2 tahun lagi.
Kenapa Bapak milih membuka apotek di daerah tersebut? Kenapa memilih itu? Ya karena gini, ini Kota Pekanbaru kan udah padat ya, udah padat nih. Kalau kita bersaing dengan orang-orang yang ada di Kota Pekanbaru lagi, dengan apotek-apotek yang besar itu sudah banyak, kita nggak tersaing nih dengan mereka. Nah, ada apotek-apotek yang gede-gede ini harganya lebih murah, terus dia sudah lama, sudah jadi top of mind masyarakat. Oh, mau beli apotek ya kesana aja tuh gitu kan, udah terkenal tuh sama masyarakat. Kalau kita buat apotek di sebelah mereka, kita nggak didatangi masyarakat, orang belok ke sebelahnya gitu. Jadi kayak tersaing gitu ya Pak? Iya, kita cari market yang memang masih sepi Iya. gitu. Kalau di dalam bisnis itu ada namanya red oceans, ada blue oceans. Red oceans ini samudra yang berdarah-darah gitu, jadi susah persaingannya. Kalau blue oceans ini pancingnya satu tapi ikannya banyak gitu. Ya, jadi masyarakatnya, target pasarnya banyak, yang jualannya, yang bisnisnya masih sedikit Satu. gitu. Nah, jadi untuk penonton gitu, bagi yang mau buka apotek, disarankan sama Bapak ini untuk buka yang di daerah yang belum banyak apoteknya, biar keuntungannya lebih besar ke kaliannya gitu. Iya, betul. Kira-kira ada rencana mau buka apotek? Tentunya ada Pak. Ada. Ada ya. Pasti ada. Soalnya saya juga pengusaha juga, saya pengen buka apotek juga. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak mengembangkan apoteknya itu Pak? Kalau mengembangkan apotek ini banyak caranya sebenarnya. Ada orang yang mengembangkan apotek dengan aset, dengan dia punya tempat usaha baru, tempat baru, target baru. Ada juga yang mengembangkannya ini dengan karyawannya dilatih, jadi dia punya asetnya karyawan. Kalau saya sih lebih banyak ke mencari target pasar baru. Ketika ini sudah berkembang dengan baik, satu tempat berkembang dengan baik, saya cari target pasar yang baru. Nanti saya rekrutmen lagi orang baru, cari tempat baru lagi, dibangun lagi yang baru, terus dikembangkan lagi. Jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah ownernya ini harus terus belajar, harus terus berusaha, dan tidak turun langsung ke lapangan. Jadi owner itu yang paling capek daripada semua yang ada di apotek. Kalau apotekernya kan tinggal datang aja, terus datang kerja pulang gitu kan. Tapi kalau ownernya datang pusing, pulang pusing lagi gitu. Jadi tiap hari kita berpikir gimana caranya yang ada tetap berjalan, yang belum ada kita adakan gitu. Oh, jadi membuat cabang-cabang baru gitu. Ya insya Allah diusahakan. Iya. Nah, jadi penonton tertarik nggak nih untuk bikin apotek setelah kita dengar cerita dari Bapak ini? Pastinya tertarik ya, kami aja tertarik nih untuk bikin apotek. Jadi terima kasih ya Bapak udah mau kami wawancara, udah mau disita Sama-sama. waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.